sudah tua lambatnya berjalan pulang atau wajah malih dan kendaraannya Arabnya menyopir 80 dia 80 dia 120 membawa akan sampai itu ya kan ngarannya mumarah ketujuh menyalahkan berarti mumarah itu berdebat itu artinya ketujuh menyalahkan orang. Walau ghairihi min ashabihi dan yang lainnya daripada teman-temannya. Bal yalinu janibihi. Nah, karena haji ini 40 harinya kan di Makkah sana tuh membentuk karakternya. Apabila ini disebut haji mabrur, balik ke rumah itu 2 muntung bagus, ketujuh memberi makan orang. Ya, artinya sosial tinggi. Berarti hajinya itu top tier sudah. Artinya sempurna sudah. Sempurna yang seperti difirmankan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kalau orang tuh biar sekali bahaji atau umroh sekali buliknya muntung bagus. Ya apa pulang ketujuh sosial tinggi. Nah ketujuh memberi makani orang. Balyalinu janibihi, bahkan hendaklah dia itu lembut terhadap temannya yang di sampingnya, berlaku lembut wayah pagu janahu lisairin, dan tawadu berandah. Artinya ya padu janahu itu artinya manuakan sayapnya, ya artinya berandah itulah karena mau nang kesaharat tah disairin bagi orang nang berjalan ila baitillah azza wa jalla wa yalzamu husnul khuluq dan melazimi baik akhlak walaisa husnul khuluqi kapul azza. Bukanlah disebut baik akhlak itu menahan daripada penderitaan. Artinya menahan. Kapul azza itu menahan supaya kada kena. Nah tembak orang kada kena. Nah tembak orang lapas itu bukan husnul khuluq. Bal yang disebut husnul khuluq itu ihtimalul azza, menanggung penderitaan. Dasar wujud digawi orang sabar. Nah itu ngarannya baik akhlak. Mun hendak diani orang lalu orang tadi dibaiki jadi ampi orang sari tuan seorang, maka itu kapul azza ngarannya, menolak daripada penyakit. Nah itu bukan baik akhlak Jarsiden. Yang disebut baik akhlak tuh nang ketika beraninya waninya menanggung penderitaan. Wakil dan dikatakan sumia saparu saparan. Menurut satu kil pendapat dinamakan sapar. Sapar itu pergian jauh. Kita ke Banjar itu sapar ngarannya. Ke Arab Saudi sapar. Ke Makkah sapar. Ke kampung sapar ngarannya. Makanya ada sholatus sapar. Kenapa dinamakan saparan? Kenapa dingarani sapar Jarsiden? Sekalinya ada maknanya sapar tuh li'annahu yaspuru an ahlakir rijal. Karena disebut sapar karena menyingkap, membuka daripada akhlak seseorang. Namun kita masih bakawanan di kampung, masih kada tersilak kayak jalak lagi kelakuan orang dah. Nah, jadi dinamakan sapar baru kita tahu kelakuan orang tuh mun sudah di perjalanan. Mun di kampung ya kalau anak sari masuk kamar dulu. Apakah nanti ditampar dulu bantal kan dipukuli, keluar kawasannya. Nah, mau di jalanan kadang apa? Walizalika qala Umar radhiyallahu anhu, dan karena itu telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu,
liman za'ama annahu yarifu rajulan. Sayyidina Umar berkata kepada orang yang menyangka bahwasanya ia sudah mengenal seseorang. Wahai Umar, ulun patuh bener lawan sidin tu jar. Nah, patuh bener lawan sidin, tahu bener lawan sidin tu sudah. Maka Sayyidina Umar bertakon, hal sahib tahu pisabar? Ujar Sayyidina Umar, pernahkah engkau berteman dengannya di perjalanan? Artinya musafir ke Jawa, ke Bimbai. Nah, makanya kita tuh kalau sekali-kali lah ke Banjar, Bimbai, ketahuan tuh kelakuan kita tuh. Nah ini, jadi pernahkah engkau berteman dengannya di dalam perjalanan? Ujar Sayyidina Umar. Alladzi, yang mana di dalam perjalanan tadi yastadillu bihi, menunjukkan dengannya ala makarimil akhlak, yang menunjukkan dengannya atas segala kemuliaan akhlak. Umpamanya pas di perjalanan ke Banjar atau ke Jawa, 11 hari ke Jawa, akon ada mentraktir kawan. Kebanyakan lo asing-asing gitu makanan jar. Padahal sunnah kalau kita di perjalanan tuh sama-sama makan. Artinya beimbai, senasib sependeritaan. Sewarung beimbai itu disunnahkan, seikung yang membayari. Nah ketahuan tuh nang pengisip nang kadanya, pun lagi di perjalanan atau yang kada berduit ketahuan juga lah. Malum aja temen yang ada duit, mana ada duitnya kan enak kisahnya. Jangan sampai seperti kisah nang 3 sahabat Nabi Isa tah. Bakawan sekalinya di tengah jalan tetamu amas kalau harga benar. Lalu bersepakatan nang berdua, bisik berdua, kita racun aja sih kumnya, kita bagi 2 aja. Amasnya nih, aro diracuninya mati sih kong. Nah, akhirnya malam sampai bermasakan aja berdua. Pada-padanya kadang makan. Sekali buruk piring, sekali-sekalinya sama-sama diracuni mati, kata 3-nya mati gara-gara harta tadi mati kata 3-nya. Pas Nabi Isa lewat senyum dikisahkan. Nah ini ngarannya gara-gara dunia. Sapar karena dunia. Makanya sunnah di dalam perjalanan itu kita adalah apa ngarannya, bazlul mal, menggunakan harta itu disunnahkan. Habib Mori kalau sudah berilalan, namun di perjalanannya nukar buah, sidin makanan, kena setempat singgah ke warung makanan, singgah tuh arwah Habib Mori itu amalan sidin tuh di perjalanan. Ya singgah kena nukar buah apa rambutan, kena ada lagi buah nukar lagi sidin. Makan kena singgah ke warung minuman kita ngopian dahulu aja sidin. Nah ketahuan tuh ahlak orang dah kalau sudah di perjalanan. Tapi itu yang ada duitnya juga bang, yang kita kata tahu duit juga yang ada kawain dah. La, kola la. Ujar si laki-laki tadi kada pernah ulun beimbai lawan sidin. Pakola maro kata riboh. Berkata ya tidaklah aku melihat engkau itu kenal lawannya ikan belum pinandu lagi lawan sidin dah. Musafir dulu hanya tahu. Musafir dulu hanya tahu, ya kan? Kelaparan ya hanya nggak ikan di jalanan. Itu al-khamisu, yang kelima, jadi ulun suah apa lawan ayah ulun telah kalau musafir ke Banjar sidin paling senang singgah di di mana tuh ngarannya, di Pulang Pisau tuh apa ngarannya? Candi Laras. Nah, kenapa jarul sidin ini ketujuh singgah di situ? Pokoknya pasti singgah situ, makan situ. Sekali sudah nang hanyar nih, ulun teliti, ulun cobain masuk situ lagi warung untuk mengenang lawan arwah abah nih. Sekalinya
Cuma di situ nang ada gambar Dato Kalampayan lawan gambar Abah Guru Sekumpul. Oh ini bang, gambar Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Dato Kalampayan, Abah Guru Sekumpul, 3 buting di situ. Oh pantas ketujuh sidin singgah ke sini. Nah itu. Al-hamisu yang kelima ya hujjah masian in qadara alaihi fadzalikal afdal. Yang kelima, adab yang halus di dalam haji itu adalah hendaklah berhaji itu berjalan. Berjalan dari sini dari kampung. Jadi Imam Ghazali ini yang bagus itu berjalan dari kampung. In qadara alaihi, kalau kawa mun kita letoy benar berjalan setahunan bisa ada sampai. Nah maksudnya jangan tapi hendak nyaman makanya itu sudah. Jangan ada ini hotelnya hotel apa tuh emang kurang adab bang lah, tinggi hotel pada Ka'bah. Nah bikin lalu Masjidil Haram hotel apa kan? Hotel apa tuh ngarannya? Dah jam-jam lah. Nah udah tinggi benar ya Allah. Ka'bah di bawah halus benar. Nah artinya hanya mun hendak ke Ka'bah setumat sampai. Yang abdal tuh jauhi sedikit adabnya tuh, jangan terlalu parah. Yang nyata temurah mang dulu, biayanya temurah men yang jauh. Ausa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu banihi inda mauti faqala, waktu Abdullah bin Abbas hendak meninggal sidin mawasiyati anak sidin. Nah wasiatnya apa Abdullah bin Abbas? Lihat apakah harta kah? Oh kada. Jarsidin ya bunaya haju masyatan, hendaklah engkau berhaji hal keadaannya berjalan. Wah ini ngalim biskuitan gini lah wasiat dalam kita umpamanya. Bah ya, makanya itu zaman bare nih lawan sidin diam di sana juga di Madinah. Fa inna lil hajil masih bi kulli khatwatin, maka bahwasanya bagi orang nang bahagia berjalan setiap langkah ya tuha yang ia langkahkan sab'umiyati hasanatan min hasanatil haram, mendapatkan satu langkahnya itu 700 pahala daripada segala kebaikan-kebaikan di tanah haram. Selangkah 700. Nah itu pang nang sidin dibukakan kasab toh, dilihatkan istimewanya toh. Bahaji itu berjalan. Kila wa mahasanatul haram, ditanya lagi sidin Abah apa gerangan kebaikan-kebaikan tanah haram? Qala berkata sidin al hasanatu bimaati alfin. Nah kebaikan tanah haram itu satu kebaikan sama dengan 100.000 kebaikan. Satu langkah tadi, satu langkah itu 700 pahala, ya kan? 700 pahala per satunya pulang 100.000. Berapa tuh? 70 juta. Nah ada yang tuh ngitung 70 juta pahalanya, selangkah aja 70 juta ya. Nah itu jadi sanang-sananglah kita kalau bahagia kita banyak berjalan, jangan nang sedikit fasilitas. Nah ada jual ulun tapi bayar orang padahal sehat sih den pas mau umrah semalam. Kenapa kamu kursi roda padahal sehat tidak? Kenapa biar kursi roda? Kada bayar supaya nyaman. Maka nang menonjol pembantunya kesian tapal leher pembantunya. Padahal sehat ya sih den. Sekalinya ulun kira bujuran sih deh, kasihan juga kan hendak kayak mendangan ini juga nih. Sekali pas melewatin nang trotoar tuh kan tertinggi lah, hendak mangkat kan kursi rodanya, sekalinya beluncat sidin berjalan. Nah bahaya nih, bahaya bener nih sidin nih. Pas datang umrah pengen kada lawas meninggal dunia. Jadi jangan macam-macam di tanah haram nih, jangan diulah-ulah dah. Malah kita disuruh bergagah-gagah, ya kan? Karena
Rasulullah itu senang melihat umatnya itu gagah. Sampai diucapkan sini, innallaha yuhibbul mu'minil qawi minal mu'minid dhaif. Itu maksudnya itu artinya aku ketujuh melihat umatku itu yang kuat daripada yang pindah lama. Nah, yang kuat tuh yang kayak apa? Ya banyak-banyak kayak berbuat baik. Di antara jalan kekuatan tuh diantaranya, nah bagi nang nih supaya badan kuat sehat tuh nang katujuh maampari majlis nih, itu insyaallah sehat walafiat. Nang katujuh maampar tikar tuh, yang sehat badannya. Karena arwah abahulun kayak itu sih Den. Bare pengajian sini kan ini pengajian sih Den. Mampari sare-sare tikar siden jarulun ulun aja jawab sidin aku ini hendak belajar siden. Alhamdulillah sampai umur 75 tahunan hanyar bulik siden. Nah jadi kita banyak-banyak berbuat kebaikan dah. Wal istihbabu fil masyi fil manasiki wa taraddubi min Makkah ila mauqifi wa ila Mina akidun minhu fit tariq. Nah sunnah di dalam berjalan di seluruh ibadah tuh sunnah, jangan sedikit-dikit kursi roda. Ya ibadah apa aja di dalam bagi itu sunnah kita berjalan. Babang perbanyaklah kita yakin zon kuat di sana. Artinya aku dimampuakan Allah Ta'ala. Mun sudah diundang ke sini jadi tamu sidin pasti dilayani sidin. Ya kalau dilala pasti dilayani siden, pasti diberi kekuatan oleh siden. Amun sudah ke tanah haram betajak sangka kada baik, besangka aduh paling ulama benar nih besar lama juga ya sama kayak kita tuh. Nah ini tuh terjadi ulun dulu waktu sudah hendak dari Mina anak tawaf tawaf fardu menuju ke Makkah Isa hanya sampai menuju situ sekalinya hibak benar manusianya bejajal Ka'bahnya bejajal manusianya lalu lama hati kena jingin tengah malam maka kada kau lapas kain ihram lagi belum holas lagi tawaf tawaf haji dah. Membulik tengah malam sekalinya tambah banyak orangnya terbebak. Nah, jadi kadang kalau dikendur-kendurakan hati itu beribadah, kadang kalau dikendurakan. Wa in adhafa ilal masjidil ihram min dawirati ahlihi faqad qila inna zalika min itmamil haji. Dan jika menyandarkan kepada berjalan ke tanah haram min dari al-ihram dari ilal masjidil ihram kepada berjalan berihram ilal masjidil ihram kepada berjalan dengan lagi pakaian ihram min dawirati ahlihi dari kampung keluarganya faqad qila inna zalika min itmamil haji. Menurut satu pendapat itulah kesempurnaan bahaji. Jadi orang bahari nih, kisah orang bahari memulai mengambil mikot karenanya di tanah Arab sudah di tanah Makkah. Mikotnya kan dari rumahnya masing-masing. Mulai inya pakai kain ihram kada mau kendaraan berjalan batis. Sekalinya itulah kesempurnaan haji. Qala Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bimana qouli azza wa jalla wa azimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kalian akan haji dan umrah itu karena Allah. Apa pendapat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud? Qalahu mengatakan itulah tafsirnya dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud bertiga nih. Nang sahabat nang luar biasa nih mengatakan tafsirnya yaitu orang nang
ambil mikat pakaian ihram dari kampungnya tadi sudah pakaian ihram, artinya di Makkah juga kan. Kalau kita di sini kan bawa ambil mikat di sini. Artinya kan kalau di dalam pelajaran tuh orang ahli balad, ahli Makkah, ahli haram itu mengambil mikat dari rumahnya masing-masing. Nah, dari rumah sudah pakaian ihramnya. Ya, umpamanya ini berada di Jabal Hindi, umpamanya ambil mikat di situ, turun melaksanakan ibadah haji, berjalan aja tuh ke Arafah. Nah, itu orang bari, itulah jarnya jar Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud, tafsir ayat Quran, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama ar-rukubu afdalu lima fihi minal impak. Ahlan ya Habib, Masya Allah. Dulu apa datang Habib? Oh iya, ahlan. Habib bersodik bin. Ya bersodik. Alhamdulillah. Masya Allah, kada disangka-sangka kita kedatangan tamu dari mana Habib? Pasuruan. Nah, maklum ulun datu Habib ada peringatan. Habibana al Habib Ja'far Shadiq Al-Haddad. Alhamdulillah. Apuan biblah bentar usahakan biblah nggih karena biar tausiah nambahi biblah juga. Dan telah berkata sebagian ulama ar-rukubu afdalu lima fihi minal infaq wal maunah. Sebagian ulama berkata berkendara lebih afdal karena di situ ada nilai infak bersedekah wal maunati dan ongkos. Nah, inilah agama Islam tuh kadang mentok di situ aja. Ya kayak ini patokan Islam tuh lah al asya iza daqat itasaat. Hukum nih. Hukum itu apabila sempit jadi luas. Wa iza itasaat daqat apabila luas jadi sempit. Ya kalau sesuatu itu menyeluas benar jadi sempitnya. Apakah itulah yang luas sesuatu itu apabila sempit luas. Ya ini deh kan Abdul berjalan, sedangkan zaman wah ini disambat orang gila yang berjalan ke Makasih toh berarti sempit sudah urusan berjalan toh. Oh baluas baluas kepada Abdul berkendaraan. Nah, karena mennya luas ulang bersempit. Apakah itu? Yaitu pengantin hanyar. Nah itu luas kalau bersempitnya. Orang hanyar kawin tuh luas benar. Bersempit yang dicarinya. Liana wabadu an sahri nafsi. Kenapa berkendaraan itu lebih utama? Karena itu menjauhkan daripada kesempitan diri. Dasar bujur, kesempitan jiwa, artinya hati rasa sempit. Kita aja terus berjalan dari sini ke bengkel, asa halus perasaan, aduh asa bungul lakonnya berjalan batis. Wa qalu li azahu, dan paling sedikit bagi yang menyakitinya. Wa aqrabu, dan mendekatakan ila salamatihi, kepada selamatnya, wa tamami haji, dan sempurna hajinya. Karena manusia ini huliqa do'ufa, manusia diciptakanlah lemah. Al-an khaffafa ankum, dahulu jar Tuhan ikam bisa membunuh orang kafir itu 1 orang 10. Ya kan perang apa tuh ya? 1 orang 10. Wayah ini khaffafa ankum, diringankan bagi kalian. Yaitu di zaman Rasulullah juga. 1 orang Islam cuman kaum menghadapi 2 orang. Nah, zaman wah ini Bang, zaman wah ini ya kadang-kadang kalah orang Islam, orang kafir mengalahi. Nah, ya kan? Artinya lemah dong.
lemah. Jadi sedangkan kita ada misi menyempurnakan haji, amunnya kita bawa berjalan terus bus ya tawaf aja tuntung sa'i kada kau menggawi lagi mangga ada keuyuhan. Nah itu wa hadza inda tahqiq laisa muhalifan lil awal bal yanbaghi ayab sula. Ini sebenarnya bukan berbeda dengan yang pertama, tetapi kita itu bisa cuman apa ngarannya ayab sulam memisahkan. Artinya kita aja meneliti, yang tahu kemampuan diri kita ya kita juga. Nah, yang tahu kemampuan kita nih siapa? Ya diri kita juga yang tahu. Seperti orang maaf lah, ada orang nang inya cukup dengan bini seikong, itu abdul bagi dirinya. Ada juga orang nang babini banyak, abdul baginya. Bagi kita belum tentu. Nah itu tuh modelnya tuh kaitan. Bagi kita belum tentu. Pas kita mencobai sekalinya hancur rumah tangga. Nah ada makam tak sembalit. Nah itu. Artinya bisa kita ayat sulah itu artinya kita memilah aja lagi. Nah kita pilah. Jadi hukum itu kias, ada hukum kias, dikiasakan masalah haji. Kan tadi abdul berjalan, tapi sekalinya ada yang mengucapkan abdul berkendaraan karena melihat kemampuan batin seseorang, kemampuan diri seseorang toh. Nah makanya ada di dalam Ihya Nijwa jilid 2 ada targhib fin nikah, ada tarhib fin nikah. Anjuran untuk berbini ada juga larangan ngesen berbini ya kalau setelah ada tuh. Ada orang para sahabat tunang sampai ke mati kan berbinian ada juga nang berbini terus ada juga. Jadi kada elastis kayak nah hukum tuh kada nang seitu aja kada. Nah yang nyata dulu punya orang tuh Tuhan kan Tuhan bangka 65 tahun atau 70 tahun baji ada kawas sudah berjalan dah itu ya batis sudah berarti abdalnya itu berkendaraan. Nah wa yuqalu man sahula alaihil masyuq wa abdal. Nah ini dikatakan siapa yang mudah atasnya itu berjalan maka itu utama. Fa in kana yad'ubu wa yu'addi bihi zalika ila su'il khuluq. Nah maka jika ada itu jika ada lemah iya dan bisa membawa kepada akhlak yang kada baik, wa qusuru an amalin dan kurang daripada beramal, faruku bulahu abdal maka berkendaraan itu lebih abdal. Maksudnya itu kalau inya itu tadi berkendaraan malah fisiknya kuat, kau melaksanakan ibadah haji, akhlaknya bagus, lebih baik inya berkendaraan. Umpamanya inya berjalan batis bang, awaknya lama, yang tadinya kada penyarikan haro penamparan, kada kawat sepak batu sedikit jam ninjak lawan kawan diga, ada keuyuhan. Maka abdal berkendaraan berarti. Kamana saumal musafir abdalu wal maridi malam yubdi ila dhafin wa su'il khuluqin. Sebagaimana bahwasanya puasa itu bagi musafir abdal. Tuh, orang puasa tuh kita musafir kan boleh, kada puasa bulan Ramadan, tahu-taunya tring jar di kampung, mamajam jar meninggal, innalillah. Padahal bulan puasa harus boleh ke kampung. Bisukannya boleh kamu nakune berkendaraan, amunnya aku nih kada pacah berkunang-kunang mata kok. Maka inya ini abdal pacah. Boleh kada puasa. Tapi umpamanya nyabuli kampung parut kanyang. Imbah itu pulang yang di kebuli kampung pakai Mercy, AC-nya full pulang. Bini pulang di higa, nyamannya.
perut kenyang sudah. Nah, makanya abdal puasa. Kayak itu dah. Kayak itu aja sudah. Artinya paham ya kita tuh, punya orang tuh fisiknya dasar luar biasa, kayak Mike Tyson, kayak Hercules, bagus saya berjalan baik. Punya kayak kita nih. Kalau kau disuruh berjalan, wal maridi malam yubdi ila dhafin wa su'il hulukin. Wa su'ila ba'dul ulama yanil umrah ayam zibiya aw yakdari himaran bidirama. Sebagian ulama ditanya daripada tentang umrah, apakah bagus berjalan ataukah menyewa himar sedirham yang harganya. Faqala, maka berkata ulama tadi, ingkana wazn dirham asyaddu alaihi fal qarra afdalu minal masyi. Kalau ada nilai timbangan sedirham itu berat di hatinya, artinya pemalar orangnya nih. Ya, orang ini pemalar. Artinya menyama babari itu lawan orang minta-minta kan julungnya 10.000 suruh angsul 8.000. Kada mau lalu kurang lebih, artinya pemalar benar. Nah ini Abdul Yarsiden jar ulama tadi, inya tuh bahagia itu naik kendaraan supaya keluar juga duitnya. Nah, wa in kana masyu asadu alaihi, kalau ada berjalan itu asadu alaihi, artinya mengalihkan atasnya, susahnya berjalan. Kalau agniya seperti orang sugih, duit banyak lah, maka fal masyulahu abdal, maka berjalan baginya itu abdal. Artinya orang yang tuhuk nyaman, bagusnya disakitakan kalau bahagia itu. Biasanya juga. Artinya inya kena mulek sehat walafiat. Banyak buktinya orang bahagia, orang sugih bahagia, tapi bahagianya nyaman bener. Orang 40 hari nya 15 hari aja bahagia. Hotelnya belum kelas bintang. Nyaman terus. Aro buliknya garing. Terlalu enak biblah. Sebaliknya ada orang nang dia waktu bahagia benar. Banyak ujiannya tapi hatinya gembira aja. Bulik bahagia, sehat walafiat. Maka anna uzaba fi tariqin mujahadatin nafsi walau wajhun. Nah ini seakan-akan ya ini adalah jalan kepada melawan nafsu, berjuang melawan nafsu. Inilah jalannya. Jadi jalannya bagi orang yang banyak harta, maka jalan perjuangannya adalah banyak-banyak bersusah payah. Kalau orang itu tadi pelit, maka banyak-banyak inya menyewa kendaraan. Itu perjuangan. Banyak-banyak mentraktir kawan. Perjuangan. Perjuangan melawan hawa nafsu. Walakin al-abdullahu ayam sia. Ya, jadi kenapa kayak tulun bahas lah? Jadi nilai jihad itu sangat luar biasa. Ini kenapa jar? Apa Rasulullah tuh Maulid Rasulullah itu sangat luar biasa. Seluruh alam tuh kalah lawan Maulid baginda Rasulullah. Ternyata memang bujur Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Sabab kita jadi umat sidin, kita dapat rahmat. Surah pertama di dalam surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Satu, kelihatannya gisan Rasulullah. Ya, di bawah tafsir Jalalain mengatakan itu adalah untuk memberi semangat kepada umat Nabi Muhammad untuk al-jihad, berjuang. Nah, jihad itu jangan disambut berjuang berperang, ada. Yang paling hebat itu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Artinya kalau dari tafsir Jalalain ini, Imam Jalalain mengatakan seakan-akan nang surah Fatah itu sebenarnya kalau Rasulullah nyata sudah
Sidin kalau dikisahkan surah Al-Fatah itu untuk umat Sidin. Pertama kemenangan. Buktinya pejuang-pejuang bari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu menang terus Sidin. Kemenangan kita yang paling general adalah surga. Ridho Allah, ridho Rasulullah, surga. Asal kita ketujuh melawan hawa nafsu. Yang kedua, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Mana ada kita sudah mendengar Rasulullah itu bisi dosa. Sedangkan Rasul yang di bawah Nabi jam maksum, apalagi Nabi Muhammad. Kenapa Tuhan memadahkan liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Kata-kata dosa itu kada pantas untuk Nabi. Ini maksudnya umat Sidin. Kalau nyakat tujuh berjuang, dosa bahari, dosa akan datang habis sudah. Wa yutimma ni'matahu, sempurna nikmat. Wa yansurakallahu nasran aziza, senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amun orang tuh ketujuh berjuang, ketujuh berjihad, lihat ya. Sekali-sekali tes Allah Ta'ala bujur kada menolongi. Amunnya Allah Ta'ala kada menolongi berarti asal ada mungkin lah. Contohnya kita mau apa umpamanya, kita sudah berjuang melawan hawa nafsu, artinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tahu-tahunya kita ada satu kesulitan, Allah Ta'ala di hati pasti menolong enggak? Pasti ditolongi Tuhan. Sekali-sekali kita tuh mau uji Tuhan, astagfirullahaladzim. Artinya kita coba itu bujur kada. Tapi yang dalam rel agama juga, ya kan? Dalam rel agama, umpama kita perlu duit. Nah, carilah duit itu dalam ukuran agama juga, nang kada ada riba di sana. Hutang umpamanya lawan orang karena aku perlu nih, tapi cari jalan yang kadang melanggar agama. Lihat ya, Allah Ta'ala akan menolong, memberi pertolongan. Ditolongi Tuhan. Nah, jadi kuncinya tadi berjuang tadi, kuncinya dapat nang awal surah Al-Fatah itu dapat. Wa yasrifu dzalika dirham ila khairin wa wala min sarbil al makari iwadan an ibtizal dabati. Oh, tapi yang bagus juga ajar sih dia kalau kawat tuh orang tadi itu yang pengisip tadi suruh berjalan karena menggunakan dirham tadi kepada kebaikan lebih baik daripada digunakan menyewa kendaraan. Nah, an ibtidal idamah daripada membayar kendaraan. Fa iza kanat la tattasi'u nafsu lil haji baina masaqatin nafsi wa nuqsanil mal fa mazakarahu ghayra ba'idin fihi. Ini lagi. Asadisu Allah yarkuba illa zamilatan. Yang keenam, janganlah berkendaraan kecuali kendaraan itu tangkas. Nah nih, adabnya adalah kalau kita berkendaraan itu cari kendaraannya itu yang laju, jangan kendaraan turun mesin atau anunya patah, sudah ringnya patah. Sehingga kalau kau laju kendaraan tadi 50, dia 50 jalannya. Tak kami tak hera-hera di kendaraan, ini kita di situ. Jadi sebagus-bagus kendaraan itu yang tangkas, yang laju. Nah, ya, jadi bagus ya orang nangka tujuh laju kendaraan lah. Yang jelas lakas sampai sampai ke mana kita ada tahu apakah dunia ke akhirat. Tidak kelajuan nyata lakas sampai ke akhirat. Melaju kendaraan jalan murjan di situ banyak kelajuan behemat, belokan situ kada direm kesumbalit ke situ sampai jangannya sampai ke akhirat. Jadi bagus kendaraan itu laju. Amal mahmalu fal yajtani buhu illa idza kana yahu ala zamilah alla yastamsika alaiha li uzrin.
Adapun sakedup maka jangan jarsiden. Ini urusannya urusan lawan binatang tadi. Karena sakedup itu kan unta diandake, unta itu diandake yang barat-barat. Nah ini kita pulang dibahas nih tentang masalah lawan hewan. Disebutin dulu sedikit dulu. Artinya jangan membarati hewan. Karena setiap yang biar Nabi setiap yang ada napas di situ, ada punya hati yang hidup, di situ ada nilai pahala kalau kita berbuat baik. Kucing toh ada nilai pahalanya. Sehingga ada sahabat kena di bawahnya dibahas, untanya mati. Ya, unta sahabat nih mati. Menangis sidin. Pandai residen arwah unta nih, almarhum unta nih pandai residen. Wahai unta, jangan kayaknya di akhirat menuntut akulah. Soalnya aku di dunia ini kada suah membarati kamu dengan bawaan nang mengalihi. Karena di akhirat itu ada tuntut menuntut. Nah, namunnya kita katuju merusak rumah orang, nah bisa dituntut orang di akhirat. Rumah burung itu jadi dihancur umpamanya, hati-hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Dan pada malam hari ini alhamdulillah ada Habib Ja'far Shadiq Al-Haddad, maka kita mintakan untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Habib kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kami muliakan kedatangan hati para jamaah majelis rahimakumullah, wabil khusus yaitu guru kita bersama Al-Mukarram Guru Ansajallah fi Tawil wa afidillah kharah, dan beliau sehat walafiat, panjang umur dan terus dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan yang hadir dikasih berkah oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini, mudah-mudahan pondok ini dipandang oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini mudah-mudahan bisa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab dijelaskan bahwasanya yaitu as'adun nas, yaitu as-salasatun. Setiap para manusia itu pasti ingin bahagia. Ya Allah. Setiap manusia, perempuan, laki, semua hidup di dunia itu pasti manusia kepingin bahagia, ya, kepingin bahagia. Dijelaskan bahwasanya yaitu 3 hal yang kalau kita kepingin bahagia, dikatakan kitab yang pertama adalah man lahu qalbun alimun, yaitu apa? Hati yang alim. Gimana caranya supaya hati yang alim itu apa? Yaitu kalau kita kepingin bahagia dunia, yaitu hati kita alim. Apa itu? Yaitu hati kita selalu
ta'alluq namanya, berhubungan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Itu namanya hati yang alim. Hati yang ta'alluq kepada Allah itu apa? Hati yang cinta orang-orang soleh, cinta para wali, cinta majelis taklim, cinta ilmu Nabi Muhammad, cinta orang-orang yang cinta ilmu. Yaitu contohnya di pesantren ini dulu ya. Pesantren apa? Jannatul Naim. Masya Allah. Ini adalah tempat apa? Tempat mencetak apa? Hati yang alim. Sini. Dulu ya itu mencetak hati yang alim. Apa? Hati yang cinta kepada ilmu. Ini enggak? Kalau orang yang hatinya punya ilmu, pasti dia yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Berarti kebanyakan orang yang pesantren itu adalah orang yang ditaruh di pesantren supaya hatinya alim. Enggak. Kalau sudah hatinya alim, dohirnya akan alim. Paham ya? Pasti dohirnya akan alim. Apa? Soleh, taat kepada orang tua, taat kepada guru kita, taat kepada ustadz kita. Kenapa? Karena hatinya alim. Ya. Wasalin yang kedua yaitu asadun nas. Kalau kita kepingin senang di dunia, dan kita dijelaskan wabadanun sabirun, yaitu badan sabar. Apa itu badan sabar? Yaitu badan kita yang sabar. Sabar kayak ini nah. Kayak gini pensi koma di majelis guru asad kita ya, baca ihya setiap minggu sekali. Ya, kalau badannya sabar, pasti dia akan istiqomah. Pasti itu. Kenapa? Badannya sabar. Sabar apa? Untuk apa? Sabar untuk dia dicintai oleh Nabi Muhammad. Sabar. Ada sabar. Ya. Kalau kita dibedakan, kalau kita badan kita duduk di kafe, ya enggak? Nah, mudah nih. Duduk di kafe itu, ya 5 jam enggak terasa. Ya kalau coba bang di kafe itu dulu ya. Mulai di kafe, mulai masuk kafe jam 7 malam. Iya. Ya. Di kafe ada wifi-nya. Oh waduh. Pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Ya enggak? Karena apa? Karena badannya asik di dalam tersebut. Ya. Apa yang digawe itu? Tak ya. HP-nya ya. Sampai 5 jam, 8, 9, 10 berapa? 5 jam dia tidak terasa. Asik. Asik. Kenapa? Badannya asik di tempat tersebut. Gitu. Kalau kita apa? Badan kita itu kalau kita dilatih, badan kita apa? Badan kita sering taat kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, taat majelis taklim, badan kita cari ilmu di sini dengan istiqomah, ya badan kita kalau sekitar 2 jam aja badan kita masih gelisah, berarti hati kita kurang dekat sama Nabi Muhammad. Ya. Emang berat kita ke majelis taklim, kumpul orang soleh, berarti istiqomah berat. 2 jam ini kita sudah kok lama ceramahnya Habib Guri dulu. Kenapa pada lapar sudah ini nah. Gitu ya. Ada aja alasannya. Kenapa? Karena apa? Badan kita ini apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Kalau kita duduk di kafe 5 jam sabar. Kok bisa? Karena setan itu asik dia. Asik. Kecuali duduk kita apa mudzakarah beda lagi. Mudzakarah bahasa masa itu beda lagi. Apa duduknya kita berbuah ilmu. Berbuah ilmu. Alhamdulillah. Dikatakan Al-Imam Ali mengatakan wa man sabaru ala taati atahu bihi yaumil qiyamah sitina darajah. Siapa yang sabar dia atas taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bihi yaumil qiyamah akan dikasih Allah taala 600 derajat. Wa kullu darajati minas sami wal ard. Yaitu 1 derajat itu antara langit dan bumi. Saking tingginya, saking mulianya orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah. 600 derajat mulianya, berapa kali derajat kita terbalik ke langit ke bumi. Karena apa? Karena sabar atas taat kepada Allah Ta'ala. Kita taat kepada Allah Ta'ala. Untuk apa?
sabar kita ini untuk kita nanti, ada alam barzah, alam akhirat. Kalau kita sudah meninggal dunia, itu kita buahnya kita nanti di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak kalau kita sudah meninggal dunia, itu yang apa? Yang datang kita itu ilmu kita, amalan kita, buahnya nih. Kebaikan kita, berkahnya kubur orang soleh, berkahnya kubur para wali Allah di acara kholah di rumah, itu ada buahnya kita nanti apa? Ketika nazak kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata beliau mengatakan wal qanaatu fi yadi. Kalau kita kepingin bahagia ya di dunia dan di akhirat, wal qanaatu fi yadi, yaitu menerima apa adanya yang sudah dikasih di tangan kita, yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qanaah. Kita dikasih sama hotel hari ini, yaitu dikasih badan sehat ini, dikasih itu qanaah, menerima apa adanya yang sudah dikasih Allah taala di tangan kita. Nah, qanaah yaitu buahnya qanaah ya sabar lagi. Adik-adik di pesantren ya, mau cari ilmu ya, qanaah nerima apa adanya, makan tempe tahu alhamdulillah, makan telur alhamdulillah, makan ayam alhamdulillah, makan daging alhamdulillah lagi. Karena qanaah sabar. Kenapa? Fiyadi. Kenapa? Saat itu kita tujuan kita bukan cari makan. Tujuan kita bukan cari apa? Tujuan kita adalah apa? Mencari ilmunya Nabi Muhammad. Biar apa? Biar pulang dari pesantren dijadikan anak yang soleh. Itu aja, anak yang soleh. Ya. Kalau alim, itu apa kata Allah? Soleh dulu. Kalau sudah soleh, pasti insya Allah dia jadi alim. Kalau alim belum tentu soleh. Ya, tentu soleh kalau alim. Kalau orang soleh itu pasti alim. Ya, kalau alim betul soleh. Alimnya nipu jual, banyak orang alim nipu ya. Kenapa tidak soleh? Kalau orang mencari ilmu di pesantren, niatnya untuk soleh. Kalau dia soleh, dia punya ilmu, dapat ilmu dari ustaz, dari fulan, soleh, jadi dia punya ilmu, dia taat kepada Allah dan taat kepada guru-guru kita. Nah, itu adalah qanaah. Nah, berarti mumpung adik-adik di pesantren yang semangat. Untuk apa? Untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad. Buahnya nanti itu ketika keluar dari pesantren, insya Allah dijadikan anak yang soleh. Kalau sudah ketika Taim Muhaddad mengatakan kalau sudah ada penyakit tulul amal, ya pasti akan males untuk cari ilmu dan ibadah. Tulul amal itu panjang angan-angan. Ayo kita ke majelis. Akan aja kalau ulun tua. Ke majelis, ulun masih gagah, nanti aja. Kalau ulun umur 60, saya akan ke majelis. Kalau umur 50 mati gimana itu? Ya, untuk bilangin, ke majelis, saya kumpul orang soleh, kumpul di pesantren. Nanti aja kalau ulun mun kaya. Kalau kaya saya ke majelis, Beb. Kalau kaya, pasti dia tidak akan kaya. Kalau dia kaya, pasti disibukkan sama Allah Taala. Ada aja alasannya. Kenapa? Karena dia niatnya kalau kaya, saya kumpul orang soleh. Kalau saya kaya, ya saya kumpul ke Mas Salim. Kalau kaya, ya gak? Kalau kaya banyak itu kalau kaya. Pas kaya, disibukkan sama Allah Taala, tidak ke majelis. Ayo majelis, orang rapat, meeting nggak, macam-macam nggak? Kenapa? Disibukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika sampai cari ilmu ada di pesantren, bapak pesantren jangan tul amal. Mumpung sehat, wafiyah kita cari ilmu. Ada di pesantren. Kalau orang di masjid kita masih taklim. Kenapa? Kalau sudah ada tulul amal pada angan-angan itu pasti malas. Ibadah malas. Merasa sehat. Baru ketika kena penyakit baru menyesal. Allah, kenapa saya dulu dah ibadah, dah salat, dah kumpul ulama, dah kumpul guru? Kenapa? Karena sudah tulul amal. Kalau sudah tua kita mau ibadah, wah dia paksa udah. Ya, berat mau ibadah, paksa. Kenapa? Karena dulunya kita sehat, tidak mau berbuat kebaikan, panjangan angan. Ketika Taim Muhaddad mengatakan, ya Imam, gimana biar menghilangkan tulul amal ya Imam? Mengatakan adalah perbanyaklah dzikrul maut, mengingat kematian. Nah,
Kalau orang yang sudah mengingat kematian, ya pasti dia akan mau bertobat, mau berubah untuk apa? Untuk dekat sama Allah dan dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya kita kumpul di sini di majelis yang penuh barakah ini di pesantren ini. Mudah-mudahan ilmu kita dikasih berkah oleh Allah Taala. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan yang di daerah bisa memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan yang di daerah bisa mencium tangan Nabi Muhammad, bisa duduk bersama Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah, bisa berkumpul Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatukan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatukan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatukan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum bisiril Fatihah. الحي القيوم الذي لا يموت ويتوب اليه رب اغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت ويتوب اليه رب اغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت ويتوب اليه رب اغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اليه رب اغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اليه رب اغفر استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت لا معبود بيده إلا الله لا مقصود بيده إلا الله لا موجود بيده إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
السائلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عليم يا كبير يا حنان يا منان يا نيان يا مراد يا سميع يا بصير يا مجيب السائلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا عليم يا حنان يا منان يا نيان يا مراد يا سميع يا بصير يا مجيب السائلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا كبير يا حنان يا منان يا نيان يا مراد يا سميع يا بصير يا مجيب السائلين الفاتحة شرور الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على الرجال والنساء من جميع الأسماء والصفات اللهم صل خصوصا على سيدنا المهاجر وقامت العيسى فسيدنا المكرم والمولى على الكرام الكبير ويوم الشمس والقمر والشيطان والقرآن وسلم عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المدني ومولانا الشيخ محمد شمس عبد الله بن الجليل الدريسياني عبد الله الجليل الشيخ شباب عبد الرزاق سلمان بن ياسر سلمان بن عبد الجليل سيدنا مولانا الشيخ محمد زين عبد الله الجليل وابينا الشيخ محمد بن الشيخ سلمان بن عبد الجليل الشيخ محمد وأعطينا وآتنا وسلم إليك برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولمغفرة لذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله